Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan antum meninggal dunia dan wafat kecuali iman itu ada pada diri antum semuanya. Baiklah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu merupakan majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Sudah selayaknya kita menjaga adab-adab di majelis ilmu, dan di majelis ilmu kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan nama kita disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sedang hadir di majelis ilmu. Ini merupakan salah satu di antara keutamaan hadir di majelis ilmu. Maka dikatakan hayyan umin sa'atan. Mari kita beriman sesaat. Di majelis ilmu kita dapat menambah iman kita. Ibarat HP Bapak Ibu butuh dicas. Ya. Iman kita itu juga kadang naik, kadang turun. Kapan waktunya kita mengisi ulang, menambah daya? Salah satunya adalah dengan hadir ke majelis-majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu yang hak, yang benar. Karena banyak majelis-majelis yang di dalamnya tidak diberkahi dan jauh dari ilmu. Maka datangilah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala ulama. Majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan sahabat dan perkataan ulama. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, izinkan ana membacakan beberapa hal ya yang berkaitan dengan hakul aulad alal walidain. Apa pembahasan kita? Hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Kenapa tema ini anak angkat? Yang pertama karena ini penting terutama bagi diri anak pribadi yang kita semua ya kebanyakan sudah memiliki anak atau menjadi orang tua, ataupun yang belum punya pasangan hidup atau yang belum berkeluarga, insya Allah bermanfaat. Ana katakan insya Allah materinya bermanfaat. Ya, hakul aulad alal walidain. Hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak-anak kita, kepada anak-anaknya, al-aulad ya, alal walidain. Innallaha subhanahu yas'al al-walidu an waladi yaumal qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para orang tua, kepada anak sebagai orang tua dan kepada antum semuanya yang sudah menjadi orang tua atau kelak menjadi orang tua. Ketahuilah, kata penulis, Allah akan tanya tentang anak-anak kita, bagaimana kita mendidik mereka.
Kelak Allah akan tanya kapan Bapak Ibu? Pada hari kiamat. Ketahuilah bahwasannya seorang orang tua itu harus menunaikan hak anaknya. Dan anak kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian wa ahlikum. Ahlikum artinya apa? Keluarga kita, anak istri kita. Jaga mereka. Setelah diri antum, jiwa antum sendiri, kemudian setelah itu keluarga terdekat, anak istri kalian jagalah mereka dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Kemudian Allah menggambarkan neraka itu disediakan apa? Di dalamnya atau bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Surat apa ini Bapak Ibu? At-Tahrim. Naam. Ayat 6. Barakallahu fik. Ya. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nas wal hijarah. Semua kita nyaris ya, semua hafal dengan ayat ini. Tinggal kita bagaimana meresapi makna yang terkandung di dalam ayat ini. Kita merasa bertanggung jawab ya untuk menjaga anak istri kita dari api neraka. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah. Barang siapa yang ahmala, tidak memperhatikan Bapak Ibu tentang pendidikan anak-anaknya dan meninggalkan, melepaskan mereka begitu saja, maka dia telah, pada hakikatnya, kata penulis, pada hakikatnya dia telah melakukan hal yang buruk seburuk-buruknya perlakuan. Dia telah melakukan apa? Hal yang sangat buruk. Asa'a ghayatul isaa'ah. Siapa yang telah melakukan hal yang sangat buruk, yaitu orang tua yang tidak mendidik anaknya. Dia membiarkan begitu saja, merasa tidak bertanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kebanyakan anak-anak yang rusak, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Mari kita amati, mari kita cermati. Ini pelajaran, temanya tentang tarbiyah Islamiyah. Ya, tarbiyah Islamiyah. Kebanyakan, Anda tidak katakan semuanya, mayoritas anak-anak yang rusak itu karena orang tuanya yang tidak perhatian tentang pendidikannya. Bukan siapa-siapa yang salah, tapi karena orang tuanya. Dan ini kebanyakan anak-anak yang rusak, yang nakal ya, dalam tanda kutip, itu karena pendidikan dari orang tuanya. Karena mereka meninggalkan pendidikan faraiduddin, faraid kewajiban di dalam agama kita. Mereka para orang tua yakni tidak mengajarkan, tidak membimbing, tidak memahamkan tentang kewajiban agama ini kepada anaknya. Fa'adha'uhum sigharan. Mereka para orang tua, ketika anak mereka kecil, mereka tinggalkan. Para orang tua, mereka tidak mendidik anaknya ketika kecil, maka orang tua itu tidak akan menuai manfaat ketika anaknya dewasa. Maka orang tua tidak akan menuai manfaat dari anak-anaknya ketika mereka sudah dewasa. Sebagaimana perkataan anak yang durhaka,
Sebagaimana perkataan anak yang durhaka, dia berkata, "Ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani saghiran." Engkau telah berdurhaka kepadaku ketika aku kecil. Lihat. Jadi durhaka itu bukan hanya anak saja. Bukan hanya anak saja yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua bisa juga durhaka kepada anaknya ketika dia tidak mendidiknya, ketika orang tua tidak mendidik anaknya ketika kecil. Anak ini akan mengatakan, "Ya abati, wahai anakku, engkau telah durhaka kepadaku ketika aku kecil." Apa kata dia? Fa'aqaqtuka kabiran. Maka aku sebaliknya, aku akan durhakai engkau ketika engkau dewasa. Ini hanya sebuah permisalan ya, gambaran betapa buruknya ketika kita tidak mendidik anak kita. Sebagaimana perkataan orang Arab, kama tadinu tudan, Bapak Ibu. Sebagaimana kita berbuat, kelak demikian juga kita akan diperlakukan. Kalau kita sebagai anak contoh, atau sebagai orang tua misalkan tidak mendidik anak ketika mereka kecil, ya begitu juga mereka nanti tidak akan memperhatikan kita ketika mereka dewasa dan kita sudah lanjut usia. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi dahulunya kita juga tidak berbakti kepada orang tua kita, sehingga anak kita juga tidak berbakti kepada kita. Ketahuilah bahwasanya anak-anak kita itu merupakan amanah. Apa itu amanah? Titipan, Bapak Ibu. Kita punya anak, itu adalah amanah. Sebagaimana kita misalkan ada si A menitipkan amanah kepada kita berupa uang. Ketika dia minta, kita harus kembalikan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanah tersebut. Anak kita adalah amanah yang dibebankan kepada kita. Amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan ditanya bagaimana kita mendidik mereka, apa yang kita lakukan kepada mereka. Kelak di hari kiamat kita akan ditanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhu." Laki-laki, ini bapak-bapak kata Nabi SAW, para orang tua, ayah, dia adalah ra'in. Apa itu ra'in? Pemimpin. Siapa yang dia pimpin? Keluarganya. Bapak-bapak, ana dan antum itu adalah pemimpin bagi keluarga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mas'ulun anhum. Apa mas'ul? Apa mas'ul? Dari kata sa'ala. Kalau mas'ul akan ditanya. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Wal mar'atu ra'iyatun, dan mar'ah, seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan, ra'iyatun. Apa tadi ra'iyah? Sama dengan ra'in. Ra'in itu ismun fa'il laki-laki. Adapun ra'iyah muannasnya. Pemimpin perempuan. Perempuan adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Siapa yang mereka pimpin? Ala baiti ba'liha, di rumah suaminya, atas anak-anaknya. Dia pemimpin atas anak-anaknya. Wahya mas'ulatun anhum, dan kelak seorang ibu juga akan ditanya bagaimana mereka tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan
dan muslim. Jadi masalah tarbiyah, pendidikan kepada anak ini perkara yang penting, perkara yang nomor satu. Dalilnya adalah tadi surat At-Tahrim ayat 6. Setelah Allah menyuruh kita untuk melindungi diri kita pribadi dari neraka, siapa yang kedua? Yaitu anak-anak kita. Jadi setelah kepentingan kita, maka yang harus kita perhatikan adalah kepentingan anak-anak dan keluarga kita. Bebaskan mereka dari api neraka. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Adib ibnaka, belajarilah adab kepada anakmu. Ya, fa innaka mas'ulun anhu. Kata Ibnu Umar, engkau akan ditanya tentangnya, tentang anakmu itu. Madza adabtahu, apa yang telah engkau ajarkan kepada mereka? Apa yang telah engkau perbuat untuk mereka itu? Untuk dunia dan akhiratnya. Wa madza 'allamtahu, apa yang telah engkau berikan kepadanya berupa ilmu? Apakah engkau telah didik dia? Ini kata Ibnu Umar. Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Kemudian poin yang berikutnya, al-walidan asyaddun nasi ta'tsiran fi ma yakunu 'alaihi al-aulad fil mustaqbal. Ini penting, kaum muslimin wal muslimat. Kata penulis, kedua orang tua, ayah dan ibu. Siapa? Ayah dan ibu di rumah itu adalah sosok manusia yang paling berpengaruh atau paling memiliki pengaruh yang sangat besar tentang pertumbuhan anaknya. Siapa yang paling berpengaruh kepada karakter anak kita, Bapak Ibu? Kita, orang tua. Karena anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh orang tuanya. Inilah tugas terberat pendidik, orang yang memiliki profesi guru, Bapak Ibu. Kita dihadapkan dengan tantangan yang besar. Kita di sekolah, ya maaf, ingin membuat kurikulum, menciptakan suasana yang islami di sekolah. Tapi sebagian orang tua tidak menerapkan apa yang kita terapkan di sekolah. Maka itu sulit untuk merubah karakter anak. Bisa, tapi sangat sulit. Karena yang paling berperan mendidik anak itu adalah orang tua di rumah. Kalau kita berbicara tentang sekolah-sekolah, tentang bagaimana pendidikan mereka itu bukannya tidak diajarkan agama, Bapak Ibu. Di madrasah, di sekolah-sekolah, misalkan di SMP, di SMA umum, mereka belajar PAI 3 jam, 3 JP dalam 1 pekan. Artinya mereka belajarlah, ada pengetahuan tentang agama yang mereka pelajari. Tapi sampai kita tatkala belajar di kuliah, heran, kok seperti tidak ada dampak sama sekali begitu. Kita lihat dan perhatikan sebagian besar ya, tidak sholat, ya tidak. Bahkan sholat Jumat pun tidak bagi yang laki-laki. Puasa pun kadang di rumah puasa, ketika di sekolah tidak puasa. Kalau ditanya, nah apa hukum puasa Ramadan? Tahu dia wajib, karena pelajarannya ada tentang puasa misalkan. Tentang rukun Islam dia belajar, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Bahkan nisab dia tahu. Artinya transfer ilmu itu di madrasah, di sekolah sudah ada, sudah terjadi, Bapak Ibu.
Dibuktikan dengan evaluasi, dengan penilaian, mereka bisa jawab. Tapi kenapa kok ilmu yang mereka dapat, mereka tahu hukum dan segala macam tidak ada diterapkan? Yaitu tadi, karena itu hanya sebatas di lingkungan sekolah. Ini berbicara di sekolah umum Bapak Ibu ya, mereka full day pulang balik ya. Pertanyaannya, banyak waktu mereka habis di sekolah atau di rumah? Di mana? Di rumah. Taruh dari jam 3 sampai paginya. Jam 7 mereka di rumah. Ya di rumah bersama siapa? Ya taruhlah orang tuanya baik. Tapi sekarang rata-rata anak punya HP dan tontonan di HP itu banyak positifnya atau negatifnya? Sangat bahaya. Konten-konten di media sosial. Kemudian belum di TV. Jadi yang mereka butuhkan adalah satu, qudwah. Apa? Apa itu qudwah? Apa Bapak Ibu? Apa? Panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah atau qudwah itu sama. Panutan atau suri tauladan. Kita katakan transfer ilmu sudah terjadi, tapi panutan, lingkungan itu tidak mengkondisikan hal itu. Percuma. Makanya pesan anak, ciptakanlah suasana di rumah kita untuk anak-anak kita, suasana yang kondusif. Cari tempat tinggal yang kondusif, yang sejalan dengan visi misi kita dalam mendidik anak kita. Kembali kepada perkataan siapa tadi yang terakhir? Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan apa? Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhum. Jangan kau tinggalkan tarbiyah, ta'lim wa ta'dib kepada anak-anak kalian. Engkau akan ditanya tentang mereka. Madza adabtahu? Kelak engkau akan ditanya, apa yang telah engkau ajarkan kepada anak-anakmu? Wa madza 'allamtahu? Apa yang telah engkau berikan berupa ilmu kepada anak-anakmu? Apakah engkau telah mengarahkan kepada yang baik? Ya, perkataan Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh akhrajahul Baihaqi, Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dalam kitab beliau Syu'ab al-Iman, cabang-cabang keimanan. Bismillah. Maaf tadi sudah masuk ya tentang bahwasannya kedua orang tua merekalah yang menjadi pengaruh terbesar tentang baik buruknya anak. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Perhatikan. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir, Bapak Ibu, setiap anak kecil yang lahir, bayi yang lahir, mereka lahir kata Nabi SAW dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Apa maksud di atas fitrah? Siapa yang tahu? Setiap bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Apa maksud fitrah dalam hadis ini? Bapak Ibu,
suci? Ada yang lain? Islam. Apa yang menunjukkan penafsiran Islam? Iya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi yang membuat mereka berubah agamanya siapa? Kedua orang tuanya. Jadi yang merubah siapa? Kedua orang tuanya. Begitu juga perilaku karakter anak. Itu yang pertama kali yang berpengaruh besar, yang berdampak besar, yang akan ditiru oleh anak adalah perlakuan orang tua. Cara bicara antum akan diserap oleh mereka, perlakuan antum akan ditiru oleh mereka, baik buruknya antum akan dilihat semuanya sama anak antum. Bahkan ya wallah alam sahih apa tidak, ada yang mengatakan sejak di kandungan, kalau sering didengarkan murattal, insya Allah dia akan meniru. Sebaliknya, kalau tidak, malah didengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan itu akan mencelakai dia, akan membuatnya tumbuh di atas keburukan. Akhrajahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam intikas fitratihil walad wa tahwiliha minal iman lil kufr maradduhu lima yu'allimuhu iyyahu walidahu. Jadi di hadis ini kita ketahui Nabi SAW mengatakan, menjelaskan bahwasanya orang yang paling berperan merubah fitrah anak adalah orang tuanya. Pertama kali adalah orang tuanya. Kemudian kita masuk pembahasan hak-hak anak yang harus ditunaikan kepada orang tua. Hak mereka ada dua. Hak yang harus kita tunaikan untuk mereka itu ada dua macam. Yang pertama, qabla wujudil walad, sebelum adanya anak. Jadi anak kita itu punya hak, atau kita harus menunaikan hak-hak anak kita itu sejak sebelum kita punya anak. Mungkin ada yang bertanya, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita punya anak, setelah orang tua itu punya anak. Adapun yang pertama, yaitu orang tua atau calon orang tua, dia harus memberikan hak dia kepada anaknya sebelum dia memiliki anak. Yang pertama adalah hendaklah dia selektif dalam memilih calon pasangan hidup. Ana ulang, hendaklah seseorang, baik calon bapak atau calon ibu, hendaknya dia selektif ketika memilih pasangan hidup. Seorang laki-laki atau calon ayah hendaknya dia mencari pasangan hidup, yaitu istri yang salihah. Sebaliknya seorang ibu atau calon ibu hendaknya dia selektif, menseleksi Bapak Ibu ketika menentukan siapa calon ayah dari anakku kelak. Jadi maaf, sebaliknya jangan kita tidak selektif dalam menentukan pasangan hidup, karena itu akan bersangkutan, berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, tentang pendidikan mereka. Ana sangat ingat perkataan Ustadz yang pernah kesini, Ustadz Hasan Ayatullah, siapa namanya? MH Hasan Ayatullah.
beliau pernah mengatakan, Masya Allah, anak-anak hafalannya cepat. Anak baru dengan polosnya beliau mengatakan, anak baru merasakan punya istri yang, ya ini jangan antum nanti nyesal ya. Ini kan udah apa yang ada sekarang antum syukuri, itu yang terbaik. Beliau mengatakan ini salah satu nilai plus anak punya istri yang hafizah. Baru merasakan apa? Baru merasakan. Ini sebagai contoh. Tapi ikhtiar, seleksi atau memilih pasangan hidup itu sangat menentukan masa depan anak-anak kita kelak. Ustadz, kan ada sekolah. Berapa anak sekolah itu usia berapa? Atau berapa lama dia di sekolah, misalkan anak SD? Ujung-ujungnya apa? Atau lama kehidupan dia nanti di rumahnya. Maka tanggung jawab orang tua. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Perhatikan, tunkahul mar'atu li arba'. Ini sering kita dengar. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Wanita itu dinikahi karena 4, kata Nabi SAW. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama, wali maliha. Apa limaliha? Apa? Harta, malun. Jadi wanita itu dinikahi yang pertama karena apa? Karena dia kaya misalkan. Itu motivasi laki-laki, Bapak Ibu. Kenapa engkau nikah sama dia? Kaya dia, Ustaz. Boleh apa tidak? Sah apa tidak nikahnya? Ya boleh. Sah nikahnya. Tapi seorang yang cerdas, kita selesaikan dulu terjemahan ini. Wali hasabiha, apa hasab? Yang kedua, apa? Iya. Nasabnya, orang terpandang darah biru katanya. Anaknya gubernur ini, anaknya camat dan seterusnya. Dia termotivasi karena itu. Orang tuanya dari keturunan bangsawan misalkan. Wali jamaliha, apa itu jamal? Bukan jamal ya. Kalau jamalun beda, ini jamalun, mimnya bermat. Nah, hati-hati antum salah baca, untuk hilangkan mat, jamal onta itu jadinya. Nah, wali jamaliha, apa yang ketiga Bapak Ibu? Ya, bismillah. Kecantikan. Sah apa tidak? Motivasi utamanya adalah karena dia itu kembang desa, Ustaz, cantik. Sah apa tidak nikahnya? Sah. Walidiniha, yang terakhir walidiniha. Yang keempat apa? Karena apa? Agamanya. Fadfar lidzatid din taribat yadak, kata Nabi SAW. Pilih yang keempat. Engkau nikah karena agamanya, maka engkau akan lepas tanggung jawabmu. Selamat agamamu. Kalau yang kaya, repot. Ya kalau masa depan kita bisa menuntun dia, bisa membackup dia kalau misalkan kita sudah berkeluarga. Biasanya anak-anak kaya ya tidak semua. Kadang terlalu menikmati kekayaannya, semua serba mudah, itu manja biasanya. Ya tidak semua, tapi kebanyakan. Wali hasabiha, ya. Kemudian karena dia bangsawan, yaitu sosialnya tinggi. Kemudian karena cantik, ya kecantikan itu akan bertahan berapa tahun? Akan bertahan berapa tahun? Tidak lama. Cantik itu akan lekang, akan hilang. Karena kecantikan fisik itu tidak selamanya. Yang lebih kita butuhkan adalah kecantikan hati dan akhlaknya, yaitu kembali ke agama. Kembali ke agamanya. Maka Nabi SAW menekankan, maka pilihlah
yang mengerti tentang ilmu agama. Jadi kembali di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seorang laki-laki itu jauh-jauh hari menentukan pasangan, memilih dan seleksi atau selektif ketika memilih pasangan. Jangan dia menikahi wanita yang buruk agamanya, yang tidak kenal agama, yang jauh dari agama. Akan nyesal dia, akan menyesal walaupun cantik, walaupun kaya. Kalau dia tidak nurut, tidak patuh, apa gunanya akad? Akad itu mengikat. Tidak ada gunanya akad nikahnya itu. Sebelum kita mendengarkan azan, kita bacakan poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Selektif dalam memilih calon pasangan. Ini sebelum datangnya anak, sebelum kita punya anak, Bapak Ibu. Ya, hendaknya sudah mengetahui hal ini. Ini pentingnya belajar agama, Bapak Ibu. Jauh-jauh hari atau sejak kecil sedini mungkin belajar tentang tarbiyah Islamiyah. Ini adalah pembahasan tentang satu pembahasan di dalam bab tarbiyah Islamiyah, yaitu berkaitan dengan apa? Menunaikan hak-hak anak. Sebagai orang tua kita harus tunaikan hak-hak anak. Yang pertama, sebelum nikah atau sebelum punya anak, poin yang pertama adalah memilih atau selektif. Yang kedua adalah berdoa, meminta keturunan yang soleh dan solehah. Mudah berdoa. Yang kedua poinnya apa? Sebelum punya anak kita sudah rajin berdoa, Bapak Ibu. Jauh-jauh hari nih. Jadi berdoa minta keturunan yang baik itu bukan hanya ketika sudah berkeluarga. Jauh sebelum itu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya seorang nabi, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya nabi siapa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam surat Ali Imran ayat 38. Silakan Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat 38. Kembali ke pertanyaan, ini doanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ada yang lain? Siapa? Yang keras Bapak. Ibu-ibu gak dengar? Siapa? Nabi Zakaria. Makanya antum mana suruh lihat dalam ayatnya disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa arti doanya Rabbi habli? Hibah itu apa? Pemberian, ya kan? Ini hibah, ini tanah ini hibah. Ya berian. Habli itu apa? Hab fi'lul amr, fi'lul amr, perintah. Atau kalau kita mintanya sama Allah bukan perintah, namanya doa. Tapi kalau kita habli kepada orang yang di bawah kita umurnya, itu perintah baru. Tapi kalau kita mintanya yang lebih tinggi derajatnya, minta tolong, itu namanya, ya, berdoa. Habli, ya Allah, karuniailah aku, berikanlah aku min ladunka, dari sisimu. Aku minta kepadamu ya Allah. Ini Nabi Zakaria minta anak sama siapa? Sama Allah. Bukan datang ke, ya maaf, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan wali dan segala macamnya. Minta langsung sama Allah.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah itu apa artinya? Keturunan. Anak keturunan thayyibah. Apa artinya thayyib? Baik. Dzurriyyatan thayyibah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'ud du'a. Sami' apa artinya? Maha mendengar doa. Allah yang maha mendengar doa. Allah dengar semua doa kita. Allah dengar semua doa kita. Antum harus yakin ketika antum meminta, memohon, berdoa kepada Allah, Allah dengar. Allah dengar. Berkaitan dengan doa, ini kiat yang kedua agar kita bisa menunaikan hak-hak anak kita sebagai orang tua. Kita wajib menunaikan, kita sebagai orang tua harus menunaikan hak-hak kita kepada anak-anak kita, menunaikan hak mereka. Yang pertama tadi, sebelum memiliki anak, yang pertama apa tadi? Ikhtiar selektif, memilih. Yang kedua, bahasanya apa tadi? Berdoa. Doanya Nabi siapa? Nabi Zakaria. Maknanya adalah Rabbi habli, sama dengan ya Allah, rizkikanlah kepadaku, karunialah aku zurriyah thayyib, miladunka, dari sisimu, zurriyatan thayyibah. Apa makna zurriyatan thayyibah? Kata Syekh Sa'di dalam kitab tafsir beliau menafsirkan yang dimaksud dengan zurriyatan thayyibah adalah tahiratul akhlaq. Apa? Tahiratul akhlaq. Apa itu tahirah? Tahir apa itu? Bersih, suci. Udah kayak iklan apa deterjen bersih dan ya, bersih, tahirah, bersih. Akhlak apa? Ya akhlak. Jadi akhlak yang suci, akhlak yang baik. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang memiliki akhlak yang mulia, yang beradab, yang memiliki karakter yang baik, sehingga kita apa? Ketika memandangnya menyejukkan. Di dunia anak itu sangat menyenangkan kita. Ya tidak, ketika memiliki anak keturunan yang adabnya luar biasa kepada orang tua, kepada orang lain, kepada sesama, pergaulannya bagus, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi anak-anak kecil, luar biasa akhlaknya, dedikasi adabnya tinggi. Itu akan menyenangkan, wallahi akan menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita zurriyah thayyibah. Zurriyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Innaka sami'ud du'a. Itu masih di dunia Bapak Ibu. Akan menyejukkan mata ketika memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah, yang memiliki akhlak yang mulia. Amanah, itu akhlak mulia. Jujur, ya, lemah lembut, suka memaafkan, tidak suka marah, penyabar, akhlak mulia. Itu idaman segala semua orang tua, ya tidak? Ini di dunia sudah menyenangkan orang tua dan orang yang terdekat sekitarnya. Belum lagi nanti di akhirat. Dia akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua zurriyatan thayyibah. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Itu poin yang kedua, yaitu berdoa. Kemudian yang ketiga, ini ya, sebelum memiliki anak. Apa yang harus kita lakukan? Harus tunaikan haknya. Itu di antara hak yang harus kita tunaikan adalah membaca bismillah, membaca doa atau bismillah ketika berhubungan suami istri. Membaca doa
ketika berhubungan atau sebelum berhubungan suami istri atau jima'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan Bapak Ibu, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibni asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtani fa in kana bainahuma walad lam yadurruhu syaitanu wa lam yusallit alaihi muttafaqun alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya sebelum dia mendatangi istrinya dia mengucapkan bismillah, kemudian membaca doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtani. Ini doanya. Ana harap semua kita hafal. Ya. Ana harap semua kita hafal. Ana katakan semua. Bapak-bapaknya, terutama yang udah keluarga, sebelum berkeluarga pun hafal, enggak ada masalah. Bukan aib bagi antum. Ya. Antum hafal doa ini. Ibu-ibu juga hafalkan, karena mungkin ada yang bertanya, ini doa untuk laki-laki atau ibu-ibu juga? Ya, kata ulama intinya yang pertama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini khusus untuk laki-laki saja ketika dia akan menggauli istrinya. Ada yang mengatakan ini untuk keduanya. Ya, maka pendapat ulama atau yang tergabung di dalam Lajnah Daimah Saudi Arabia itu mengatakan boleh dibaca keduanya, laki-lakinya dianjurkan dan perempuan juga dianjurkan untuk membaca. Dan ini pendapat yang terkuat bahwa istri juga ikut membaca doa tersebut. Hal ini dalam rangka berhati-hati, ya, terutama apabila laki-lakinya atau sang suami terkadang lupa atau tidak tahu. Nah, ini nggak mungkin saya tidak tahu, kata Dek misalkan, nggak mungkin diajarin dulu, kelamaan kan. Ya bismillah, istrinya aja cukup membaca bismillah, atau istrinya yang bisa baca lengkap, alhamdulillah, ya. Intinya apa? Ini doa penting. Kemudian kata Nabi SAW, jikalau mereka itu membaca doa itu ketika atau sebelum melakukan hubungan suami istri, kemudian ketika mereka sudah membaca doa tersebut, kemudian ditakdirkan hubungan tersebut melahirkan anak, maka kata Nabi SAW, maka lam yadurruhu syaitan, anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan, tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini gangguan secara khusus, ya, bukan kalau siapapun pasti dapat gangguan syaitan. Walam yusallit alaihi, maka juga syaitan tidak akan mengganggu ketika mereka berhubungan. Antum mau diganggu oleh syaitan, ya, ketika berhubungan, maka baca doa ini. Jangan lupa membaca doa tersebut, saling mengingatkan antara suami dan istri sebelum melakukan hubungan suami istri. Jadi ada 3 tadi Bapak Ibu sebelum memiliki anak. Yang pertama kita ulang, apa yang harus kita tunaikan haknya, yaitu ikhtiar, ya, memilih atau selektif. Yang kedua adalah berdoa. Doanya insyaallah hafal, ya. Apa ada yang belum hafal? Harus hafal. Ya, ini penting doanya. Ya. Apa tadi doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau belum hafal silakan buka surat Ali Imran ayat berapa tadi? 38. Sampai, ya,
dari Rabbi habli saja. Rabbi habli. Ayatnya panjang nanti ada qala. Itu qala itu adalah perkataan Zakaria, menjelaskan Zakaria yang mengucapkan doa ini. Tapi antum cukup membaca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pendek. Ya, berusaha kita untuk menghafal dan memahami, kemudian mempraktekkan di dalam doa-doa kita. Kita panjatkan doa ini. Tidak apa-apa setelah punya anak, tidak ada masalah. Minta anak soleh dan keturunan yang soleha. Kemudian yang ketiga apa? Tasmiyah, membaca bismillah atau doa sebelum melakukan jima. Kemudian yang kedua, hukukul walad ba'da wiladah. Hak-hak anak, hak anak kita yang harus kita tunaikan, yang harus orang tua tunaikan. Atau setelah memiliki anak. Tadi sebelum memiliki anak, sekarang hak yang harus ditunaikan orang tua ketika sudah lahir anaknya. Yang sudah lahir anaknya atau yang setelah dia memiliki anak. Yang pertama adalah doa Allah bisolahil walad. Kita memohon, yang pertama doa meminta agar diberi anak yang soleh, anak yang soleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa arti wa aslih li? Aslih dari kata saleh. Aslih, aslaha yuslihu, islah, perbaikilah, ya, perbaikilah untukku dari keturunanku, perbaiki keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku merupakan orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dengan ajaran-ajaran Allah, berserah diri dan tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat, ini doanya siapa? Ini ayat diturunkan kepada siapa? Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau membacakan doa ini, meminta diperbaiki keturunannya. Apa? Keturunannya. Ini keistimewaan, salah satu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Nama beliau Abdullah. Bapak beliau namanya Utsman. As-Siddiq itu bukan nama, gelar. As-Siddiq itu bukan nama beliau, itu adalah gelar beliau. Artinya apa? Super jujur. Super jujur. Jadi beliau adalah salah satu atau satu-satunya sahabat yang dia beriman, orang tuanya, kedua orang tuanya beriman, anak-anak laki-lakinya semua beriman, anak perempuannya semua beriman. Luar biasa. Ketika
Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40. Sahih. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40, berapa usia Abu Bakar? Berapa? 38. 38. Apa doa beliau? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Ini yang pertama. Kiat atau dalam rangka menunaikan hak anak nih setelah kita punya anak. Lahir anak kita punya anak, doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Jadikanlah mereka soleh dan soleha. Karena penting generasi soleh dan soleha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasmiyatu yang kedua, tasmiyatul walad bismi Hasan, bihasanin atau bismin hasanin. Hak yang harus kita tunaikan setelah lahir anak kita, Bapak Ibu, yaitu setelah kita mendoakan anak kita, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita kasih mereka nama-nama yang baik, memberi nama anak yang baik. Itu hak mereka yang harus kita tunaikan. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi abna as-sahabati bi asma'in hasanah. Dikatakan bahwasanya dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak-anak sahabat itu dengan nama-nama yang bagus, yang memiliki makna yang bagus. Bagus secara makna, Pak, bukan secara kebiasaan orang. Karena bisa jadi bagus maknanya, tapi sebagian orang tidak suka mendengar itu. Seperti yang Nabi biasa pernah katakan busyra. Dulu ada orang ayah dari orang teman anak itu namanya busyra. Jadi ejekan bus-bus kayak gitu kan. Padahal bagus maknanya. Busyra, kabar gembira. Bahasa Arab itu. Ya. Apapun bahasanya, asalkan dia mengandung makna yang bagus, tidak ada masalah. Tapi usahakan nama-nama Nabi. Kata di dalam hadis, nama yang terbaik Abdullah, Abdurrahman. Nama-nama sahabat, nama-nama Nabi dan seterusnya. Masih banyak nama-nama itu. Tapi kalau sudah terlanjur memberi nama, misalkan orang Jawa identik dengan orang Jawa, orang Mandailing, orang Batak dengan identik, tapi makna dalam bahasa Jawanya bagus, ya nggak ada masalah. Tidak harus diganti, kecuali yang bermakna atau mengandung makna yang tidak, maka asalnya diganti. Dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghayyara asma'a ba'dihim. Nabi dahulunya mengganti nama-nama sahabat yang jelek, ya, yang tidak bagus maknanya, dengan menukar dengan nama-nama yang baik. Kemudian di antara hak anak yang harus kita tunaikan, Bapak Ibu, selain kita berdoa, kemudian kita memberikan nama yang baik, kemudian yang ketiga adalah rahmatuhu wa rifqu bihi, kasih sayang. Kita harus memberikan mereka kasih sayang, lemah lembut mendidiknya ketika kita berlemah lembut ketika bermuamalah dengan mereka. Ajari mereka lemah lembut, sayangi mereka, kasihi mereka. Inilah tugas orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Muslim." Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang lebih menyayangi keluarganya, anak-anaknya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, suri tauladan kita dalam bagaimana beliau menerapkan kasih sayang kepada anak, lemah lembut kepada anak. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat,
Qadiman nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab Badui kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Faqalu, mereka bertanya, atuqabbiluna abna'akum sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian? Qalu na'am, iya, kata para sahabat. Faqalu, kata mereka, lakinna wallahi ma nuqabbil, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami, kata mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amliku in kana Allahu naza'a minkumur rahmah. Akhrajal Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki kasih sayang. Aku mencium mereka walaupun Allah telah menanggalkan, menghilangkan kasih sayang dari hati-hati kalian. Jadi fitrah manusia, fitrah orang itu apa? Suka dengan anak itu fitrah. Bahkan Rasulullah sangat sayang dengan anak-anaknya. Nanti kita bacakan bagaimana kasih sayang beliau terhadap Hasan Husain, cucu beliau. Kemudian hendaklah seorang, ini yang keempat ya, hak anak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua, yaitu menjaga mereka, ya, menjaga mereka, tidak mengucapkan kata-kata kotor, mencaci mereka, jangan, tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak memukul mereka. Dan tidak memukul mereka, kecuali pukulan ini memang dibutuhkan untuk ta'dib. Ingat, boleh memukul tapi tidak di wajah, dan dengan catatan niatnya untuk memberi pelajaran, bukan emosi. Bedakan. Ini pukul yang tidak melukai tapi ingin supaya anak paham kita ini serius. Ketika anak berbuat salah, kita boleh kadang-kala, tapi jangan dimulai dengan pukul dulu. Dinasihati sekali dua kali. Kalau masih juga tidak mau, baru boleh kita memukul. Itu pun mukul yang tidak melukai, tidak memarkan, jauhimu muka atau wajah. Dan niatkan itu dalam rangka mendidik, bukan karena emosi. Ya, terkadang kita itulah memukul kepada anak bukan dalam rangka untuk mendidik, tapi karena emosi. Nah, ini dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf. Kita lanjutkan, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, memberikan hak mereka. Artinya memberikan hak ini anak kecil, waktu untuk main, memberi waktu mereka untuk main bersama kita. Ya. Berikan waktu kepada mereka untuk bisa main bersama kita. Namanya anak-anak, Bapak Ibu, memang usia anak kecil itu ya suka main. Maka sekali lagi, sekali-sekali kita ajak mereka bercanda atau main bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah. Abu Hurairah bercerita, Bapak Ibu, Abu Hurairah bercerita, kunna nusalli, dahulunya kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Salat apa Ibu, Bapak Ibu? Salat al-Isya. Salat Isya. Fa idza sajada wa saba al-Hasan wal Husain ala dhahrihi. Kemudian ketika beliau sujud, Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma biyadihi min khalfi akhdan rafiqan. Kemudian ketika Nabi hendak bangkit dari sujudnya, Nabi itu angkatnya pelan-pelan sambil disambut penuh dengan kasih sayang dan pelan-pelan, supaya anak itu tidak jatuh, supaya Hasan Husain cucu beliau tidak jatuh dari punggung beliau. Fayadu'uhuma 'alal ard. Kemudian Nabi SAW meletakkan mereka di atas lantai. Faida ada. Kemudian ketika Nabi sujud lagi, mereka kembali lagi. Ini anak kecil Hasan Husain sujud naik. Ketika ngangkat kepala, Rasul taruh dengan penuh kasih sayang. Kemudian ketika sujud lagi, Hasan Husain kembali lagi naik. Hatta qadha salatahu, dikatakan sampai selesai sholatnya begitu terus.
aq'adahuma ala fakhidaihi. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian Nabi menaruh mereka duduk di antara paha beliau, di atas paha beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang keenam, hendaknya orang tua itu semangat, berusaha sekeras mungkin untuk mengajari ilmu, mengajarinya adab dan akhlak kepada mereka. Ya, harus mengajari mereka ilmu agama terutama, ya, kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak kita semuanya. Dalilnya adalah dari tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6. Supaya mereka bisa selamat dari azab neraka, mereka butuh ilmu sebagai tameng, ya, bagi mereka, supaya mereka paham tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Kita harus pahamkan mereka, harus ajarkan kepada mereka ilmu, terutama ilmu agama, terutama akidah. Ini prioritasnya Bapak Ibu, pahamkan mereka akidah, ya. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya perkara akidah. Luqman berkata dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman al-hikmah menasihati anaknya. Wahai anakku, apa kata beliau? La tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Bukan perkara-perkara yang lain diajarkan dulu. Ini perkara yang urgen, yang sangat penting dahulu tentang akidah, yaitu tentang tauhid. Jangan engkau syirikkan Allah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ditanamkan kepada jiwa anak sesungguhnya syirik itu dosa yang paling agung, dosa yang paling besar, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari siapa? Luqman yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Jadi prioritas kita mengajarkan kepada anak itu perkara apa yang pertama? Akidah, ideologi, keyakinan di dalam hatinya bahwasanya kita harus mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik, dan ini merupakan dakwahnya semua rasul. Semua rasul tujuannya ini, tujuan utama diutus adalah ini. Apa? Menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Maka ini perkara yang paling penting harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita prioritaskan. Kita ajarkan kepada mereka yang pertama apa? Sekali lagi, akidah yang benar. Ya, akidatut tauhid. Itu contoh dari Luqman yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh dari Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW li Abdullah bin Abbas. Apa yang Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ya gulam, kata Rasulullah, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkan kepadamu kalimat. Ihfazillah yahfazka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jaga salat, jaga kewajiban yang harus engkau tunaikan. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, minta sama Allah. Ini tauhid, ikhwan. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata, dan seterusnya. Katalah, kalau umat ini berkumpul dalam satu tempat untuk memberikan engkau manfaat, niscaya tidak akan bisa. Ini tauhid, ya. Skala prioritas yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka kecil. Kemudian prioritas yang kedua setelah akidah yaitu ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan kepada mereka Al-Quran sedini mungkin sejak kecil, ya. Ajarkan kepada mereka tentang Al-Quran. Kemudian setelah itu baru ajari mereka tentang faraid, ya.
kewajiban-kewajiban dalam agama seperti sholat, tentang halal haram dan seterusnya. Mungkin ini tentang hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, ya. Kita sebagai orang tua, kita perlu menunaikan hak-hak mereka, ya, anak-anak kita. Yang terakhir tadi apa? Terus semangat, terus berusaha untuk apa? Mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, terutama akidah, Al-Quran, dan tentang hukum-hukum syar'i di dalam agama ini, sehingga mereka punya bekal untuk menghadapi kehidupan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ana harap materi ini jelas dan bisa ditangkap dengan baik, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti temui Ana, bukan di sini ya. Waktunya terbatas juga. Kita main japri aja Bapak Ibu kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi terutama. Semoga ya tidak ada. Semoga semuanya materi ini yang disampaikan bisa dipahami dan semoga bermanfaat, bisa diamalkan oleh kita semuanya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.